Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayohal ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Siyam dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar faminna as-sha'imu wa minnal muftir qal fanazalna manzilan fi yaumin har wa aktsaruna dhillan sahibul kisa faminna man yattaqi syamsa biyadihi qal fasaqata as-suwam faqama al-muftirun fadarabul abniyah wa saqawur rikab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan jauh, dalam safar. Lalu di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang tidak. Anas berkata, lalu kami pun singgah di suatu tempat ketika hari sangat panas. Orang yang paling banyak naungannya di antara kami adalah para pemilik kain kisah. Di antara kami ada yang melindungi dirinya dari matahari dengan tangannya. Anas berkata, lalu berguguranlah orang-orang yang berpuasa. Adapun orang yang berbuka tidak berpuasa, mereka bangkit, lalu mereka membuat tenda dan memberikan minum unta. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa membawa pahala. Pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa pergi membawa pahala. Nah, ini hadisnya. Ya ikhwah azani wa azzakumullah. Hadisnya dari Anas bin Malik. Jadi di sini Anas bin Malik mengabarkan bahwasanya dia pernah pergi safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas, ketika itu dalam safar tersebut para sahabat Nabi ada yang puasa dan ada yang buka, tidak puasa. Lalu Anas menceritakan beliau ketika itu singgah di suatu tempat dalam keadaan cuaca sangat panas. Dan yang paling banyak memiliki naungan adalah pemilik kisah. Kisah itu sejenis kain. Jadi pemilik kisah bisa, nah itu. Mereka paling banyak naungannya. Ini yang punya kisah. Yang tidak punya kisah bagaimana? Kata Anas bin Malik, di antara kami ada yang melindungi dirinya dari matahari dengan tangannya. Begini, saking panasnya ditutup dengan tangannya. Maka kata Anas, berguguranlah orang-orang yang puasa. Maksudnya bukan berguguran meninggal, maksudnya mereka itu udah lemas gitu loh, tidak bisa membuat tenda, tidak bisa, lesu gitu loh, lemas. Akhirnya karena orang-orang yang berpuasa berguguran, maka orang yang tidak berpuasa, orang yang berbuka, mereka pun bangkit, lalu mereka lah yang membangun tenda dan memberi minum unta, kendaraan-kendaraan mereka. Nah, ini yang terjadi. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa pergi membawa pahala. Artinya pahala membuat tenda, pahala memberi minum binatang direbut oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Adapun orang yang berpuasa tidak dapat pahala itu. Nah, ini maksudnya. Ayo ikhwah, mudah-mudahan jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya pertama, orang yang melakukan safar, musafir, perjalanan jauh, diperbolehkan puasa dan diperbolehkan buka. Jadi orang yang melakukan safar boleh puasa, boleh tidak. Ya, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah untuk menjauhi
segala bahaya. Ya, perintah untuk menjauhi segala bahaya dan tidak pasrah. Ya, contohnya dalam hadis ini, para sahabat Nabi ketika singgah di suatu tempat dan tempatnya panas karena terik matahari, mereka tidak pasrah begitu saja. Di antara mereka ada yang punya kain lalu dibentangkan begini, yang nggak punya kain nutup kepalanya dengan ini. Nah, artinya seorang muslim harus berusaha ikhtiar menjauhi segala bahaya dan tidak pasrah begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, orang yang berpuasa, sebenarnya sebagaimana telah kita bahas, tidak berpuasa atau jika puasa memberatkan dalam suatu perjalanan, maka tidak berpuasa lebih baik daripada puasa. Jika puasa memberatkan dalam suatu perjalanan, maka tidak berpuasa lebih baik daripada berpuasa. Contohnya dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang puasa atau tidak puasa? Orang tidak puasa, ya. Sampai Nabi menyatakan orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah pergi membawa pahala, ya. Jadi kalau misalkan perjalanan kita ke suatu tempat terasa berat, puasa kita rasanya berat, lebih baik kita buka, jangan puasa, ya. Nah, itu faedahnya. Lalu faedah berikutnya juga anjuran untuk melayani kaum muslimin. Anjuran untuk melayani kaum muslimin. Contohnya di sini, orang-orang yang tidak puasa, mereka melayani kaum muslimin lainnya dengan membuatkan tenda dan memberi minum binatang, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga perintah untuk menyayangi binatang, di antaranya dengan memberi minum. Ini salah satu bentuk kasih sayang. Bukan cuma dibuatkan tenda lalu binatangnya dibiarkan kehausan. Nggak seperti itu, ya, tapi diberi minum. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya memuji orang yang melakukan kebaikan dalam rangka apa? Memotivasi untuk melakukan kebaikan. Bolehnya memuji orang yang melakukan kebaikan jika dalam rangka apa? Memotivasi orang lain agar melakukan kebaikan. Contohnya dalam hadis ini, Nabi memuji orang-orang yang tidak berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah pergi membawa pahala. Nabi memuji mereka, tujuannya apa? Supaya orang-orang yang berpuasa mengikuti mereka. Artinya apa? Kalau memang dalam suatu perjalanan puasa terasa memberatkan, malah tidak bisa melakukan tugas-tugas yang penting, sebaiknya puasanya dibatalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.